Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IPA, selamat datang kembali di DM Channel, yaitu channel kita untuk belajar tentang IPA guys. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal IPA untuk persiapan menghadapi asesmen sumatif semester 2. Latihan soal yang akan kita bahas adalah latihan soal asesmen sumatif semester 2 untuk mata pelajaran IPA S sampai kelas 7 kurikulum Merdeka guys. Oke sahabat IPA, mari kita mulai saja pembahasan soal latihan asesmen sumatif semester 2 untuk mata pelajaran IPA SMP kelas 7 ini. Sama-sama. Oke, soal nomor 1, perhatikan ciri-ciri makhluk berikut ini guys. 1. Bernapas. 2. Berakal. Peka terhadap rangsang. 4. Tidak mempertahankan jenisnya. Memerlukan nutrisi. Berpindah tempat. Mengeluarkan zat sisa. Tumbuh dan berkembang biak guys. Nah, yang tidak termasuk karakteristik dari makhluk hidup ditunjukkan oleh nomor titik-titik guys. Yang bukan ciri makhluk hidup berarti yang nomor 2 berakal ya, karena makhluk hidup tidak harus berakal ya, tumbuhan tidak memiliki akal, hewan juga tidak memiliki akal. Kemudian tidak mempertahankan jenisnya. Setiap makhluk hidup itu pasti mempertahankan jenisnya dengan apa? Itu dengan berkembang biak guys. Kemudian berpindah tempat ya, walaupun ada makhluk hidup yang berpindah tempat, tapi tidak semua makhluk hidup itu bisa berpindah tempat. Contohnya apa? Adalah tumbuhan guys. Jadi yang tidak termasuk karakteristik atau ciri dari makhluk hidup adalah nomor 2, 4, dan 6 guys, yaitu jawaban yang C. Soal nomor 2, tanaman dalam pot yang disimpan dalam ruangan akan tumbuh menuju ke arah datangnya cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki kemampuan dalam titik-titik guys. Oke. Bereproduksi, menanggapi rangsang, tumbuh dan berkembang, atau yang melakukan metabolisme guys. Nah, untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah yang menanggapi rangsang guys, karena ada rangsang cahaya, kemudian tumbuhan tumbuh menuju ke datangnya cahaya guys. Soal nomor 3, proses berkembang biak makhluk hidup bertujuan untuk, tujuan berkembang biak berarti tentu saja untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah guys. Lanjut soal nomor 4, virus tidak dapat digolongkan dalam makhluk hidup karena titik-titik guys. Nah, ternyata virus itu digolongkan atau tidak dapat digolongkan dalam makhluk hidup karena tidak memiliki sel dan hanya terdiri atas protein saja guys, sehingga jawabannya yang C guys. Soal nomor 5, klasifikasi makhluk hidup harus memiliki dasar-dasar tertentu seperti di bawah ini, kecuali. Berarti yang bukan adalah yang C guys, berdasarkan penyakit bawaan yang dimiliki guys. Soal nomor 6, berikut adalah tujuan dari pengklasifikasian makhluk hidup kecuali. Nah, yang bukan adalah yang C guys, memilih makhluk hidup yang dimakan guys. Nah, soal nomor 7, kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau makhluk hidup disebut kunci dikotomi. Jawabannya yang B guys. Soal nomor 8, perhatikan kunci determinasi berikut. Kunci determinasi cumi-cumi atau manusia adalah titik-titik. Yang mana guys? Ini berarti yang kita runut saja. Berarti untuk cumi-cumi itu merupakan hewan yang tidak berpori, berarti 1B. Kemudian langsung ke nomor 2, cumi-cumi itu juga tidak bertulang belakang, berarti 2A, 1B, 2A. Kemudian hidup di air laut guys, berarti 3B guys. Nah, kemudian 3B langsung ke nomor 5, berarti tubuhnya lunak, berarti yang 5B guys. Berarti jawabannya yang C, 1B, 2B, 3B, dan 5B guys.
Soal nomor 9, karakteristik kunci klasifikasi yang baik adalah berarti yang D guys, memiliki bagian-bagian tertentu yang dapat dipisahkan. Soal nomor 10, urutan tingkat taksun yang benar untuk dunia tumbuhan dari yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu yang A guys, kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, kemudian spesies. Soal nomor 11, organisme yang termasuk ke dalam kingdom Monera. Monera itu adalah anggotanya yaitu bakteri dan ganggang biru. Soal nomor 12, berdasarkan ciri-ciri tubuh yang dimiliki oleh hewan tersebut maka termasuk dalam kelompok. Ini ada udang ya guys, ini udang ini yang jelas bukan Pisces atau golongan ikan ya guys, tapi ini memiliki ciri yaitu kakinya berbuku-buku atau beruas-ruas, sehingga jawabannya yang A guys ya. Kalau mamalia adalah hewan menyusui, Aves burung, kemudian Pisces adalah ikan guys. Soal nomor 13, nama ilmiah makhluk hidup diambil dari genus dari spesies dalam klasifikasi makhluk hidup yang memperhatikan syarat di bawah ini kecuali, nah, berarti yang mana ini? Menggunakan bahasa Latin betul, genus diletakkan pada kata pertama betul, menggunakan nama akhir penemu ini yang bukan guys. Nah, berarti yang C guys. Kemudian yang D dicetak miring atau garis bawah, di mana huruf pertama pada kata pertama adalah huruf kapital. Ini betul juga guys. Sehingga jawabannya adalah yang C guys. Oke, soal nomor 14, nama ilmiah pada padi kok pada. Nama ilmiah padi adalah Oryza sativa. Kata Oryza merupakan petunjuk nama. Jadi yang depan itu adalah nama genus ya guys. Nah, soal nomor 15, melalui satu percobaan menambah beberapa biji tanaman dalam perlakuan yang berbeda-beda didapatkan perbedaan kecepatan pertumbuhan untuk setiap perlakuan. Hal ini disebabkan oleh titik-titik guys. Nah, jadi adalah percobaan itu ada perlakuannya berbeda-beda terhadap lingkungannya. Berarti ini adalah adanya pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan suatu organisme guys. Sehingga jawaban yang nomor 15 itu adalah yang B. Soal nomor 16, keberadaan faktor biotik yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu organisme. Di bawah ini yang termasuk faktor biotik. Nah, faktor biotik ini mudah sekali guys, tentu saja hewan guys. Kelembaban udara, pH, dan salinitas itu juga bukan merupakan faktor biotik, tapi faktor abiotik. pH adalah keasaman atau derajat keasaman, kemudian salinitas adalah kadar garam guys. Sehingga jawabannya yang A. Soal nomor 17, sebatang pohon mangga, seorang manusia, dan seekor katak. Ini merupakan contoh dari individu guys. Sedangkan komunitas itu merupakan kelompok makhluk hidup yang ada di daerah tertentu guys. Sedangkan bioma itu lebih luas lagi. Sedangkan biosfer itu semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi, namanya lapisan biosfer. Soal nomor 18, seluruh organisme yang ada di daerah sawah terdiri atas padi, tikus, ular, belalang, burung, dan ulat dapat disebut sebagai, nah ini tadi ya sudah kita jelaskan, yaitu komunitas guys. Soal nomor 19, pada sebuah pohon terdapat hewan yang hidup di daun. Organisme lainnya mungkin hanya hidup di batang, bahkan di akarnya. Hal tersebut dapat disebut sebagai sebuah mikrohabitat guys, atau yang C. Soal nomor 20, di bawah ini yang bukan merupakan dekomposer. Dekomposer itu berarti pengurai, yang bukan pengurai tentu saja yang rumput guys, yang C. Soal nomor 21, proses yang terjadi saat titik-titik air turun ke permukaan bumi adalah dalam bentuk hujan disebut. Nah, hujan itu disebut dengan apa? Yaitu presipitasi guys. Nah, sebelum presipitasi itu ada proses namanya kondensasi, yaitu perubahan dari uap menjadi titik-titik air guys. Kemudian transpirasi, yaitu penguapan oleh makhluk hidup, tumbuhan, dan evaporasi adalah penguapan biasanya dari laut atau dari sungai dan seterusnya, penguapan air dari laut dan dari sungai.
Oke, nomor 21A guys. Soal nomor 22, pada siklus karbon dan oksigen yang dihasilkan tumbuhan digunakan manusia, hewan, dan organisme lainnya dalam proses tentu saja respirasi guys, atau yang B guys. Soal nomor 24, nitrat yang terbentuk dari proses nitrifikasi akan diserap tumbuhan untuk dijadikan bahan baku pembuatan protein, di mana sebagian nitrat akan diubah menjadi nitrogen bebas di udara oleh bakteri melalui proses titik-titik guys. Prosesnya disebut dengan denitrifikasi guys. Soal nomor 24, hubungan yang menguntungkan salah satu pihak tetapi pihak lainnya tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Jadi yang satu untung, yang satu tidak untung dan tidak rugi, merupakan bentuk simbiosis komensalisme guys, atau yang B. Soal nomor 25, tanaman anggrek yang menempel pada batang pohon merupakan contoh dari simbiosis titik-titik. Nah, simbiosis komensalisme guys, karena anggrek untung tetapi batang yang ditempel itu tidak rugi guys, atau tidak untung juga. Soal nomor 26, contoh hewan yang termasuk pada jenis fauna di Indonesia bagian barat adalah, nah Indonesia bagian barat ini contoh faunanya adalah contoh fauna yang besar-besar guys. Nah, ada gajah, ada banteng, ada harimau, ada beruang, sehingga jawabannya yang A guys. Sedangkan di Indonesia bagian timur itu burung-burungan guys, ada burung kakak tua, burung cendrawasih, dan seterusnya guys. Nomor 27, kegiatan penebangan dan pembakaran hutan secara besar-besaran secara langsung berdampak pada hilangnya keseimbangan ekosistem. Bukan, keseimbangan lingkungan. Berikut ini yang bukan akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut adalah yang bukan, yang mana guys? Terjaga sumber air, tentu saja salah guys. Nah, sehingga jawabannya yang A guys. Justru adanya pembakaran itu adalah menghilangkan sumber air. Nah, kemudian pindahnya habitat ke hewan ke daerah lain betul, kekurangan makanan dan bagi hewan juga betul, karena ditebangi ya kan, makanan akan berkurang. Sebenarnya hewan dan tumbuhan betul karena tidak punya tempat tinggal guys. Soal nomor 28, kegiatan penggunaan pestisida yang berlebihan akan berdampak langsung pada keseimbangan ekosistem, di antaranya Oke, yang mana ini? Pertumbuhan tanaman yang terjaga, hilangnya tanaman yang mengganggu, matinya hewan lain yang menguntungkan, kesuburan tanah. Ya, justru ini ya, matinya hewan lain yang menguntungkan guys. Oke. Soal nomor 29, usaha dalam melestarikan hutan dapat dilakukan dengan cara berikut kecuali. Nah, yang bukan berarti ya. Yang bukan berarti yang mana ini? Memberikan izin penebangan hutan secara besar-besaran, tentu saja bukan guys. Justru ini akan mempercepat mempercepat hilangnya hutan guys. Nah, pelaksanaan tindakan rehabilitasi betul, penebangan hutan secara selektif, tebang pilih ya, mana yang layak ditebang dan mana yang belum, kemudian melakukan penghijauan, itu akan melestarikan hutan guys. Soal nomor 30, gerakan planet yang berputar pada sumbunya disebut dengan gerak rotasi guys. Nah, rotasi, sedangkan revolusi itu gerak planet mengelilingi matahari. Soal nomor 31, berikut ini yang termasuk anggota planet inferior. Planet inferior itu adalah planet yang berada dalam orbit bumi atau di sebelah dalam orbit bumi, yaitu Merkurius dan Venus guys. Lawannya planet inferior adalah planet superior yang berada di luar orbit bumi, yaitu dari Merkurius, Venus, Mars ya, sampai dengan Uranus, Neptunus, sampai dengan Neptunus. Oke. Jawaban nomor 31 adalah yang D guys. Soal nomor 32, periode rotasi bumi berlangsung selama rotasi, yaitu perputaran bumi porosnya, dalam porosnya atau sumbunya, yaitu selama 24 jam guys, atau 1 hari 1 malam. Soal nomor 33, ketika meteoroid memasuki atmosfer bumi, maka ia akan terbakar dan jatuh ke permukaan bumi.
lalu berubah nama menjadi. Jadi kalau sampai jatuh ke permukaan bumi di atmosfer itu tidak terbakar habis, namanya akan disebut dengan meteorit, guys. Jadi kalau meteorit itu masih ada di luar angkasa, kemudian kalau dia masuk ke atmosfer bumi dan terbakar, itu disebut dengan meteor. Kemudian jika dalam atmosfer bumi itu terbakar namun tidak terbakar habis, kadang-kadang ada yang jatuh sampai ke permukaan bumi, itu disebut dengan meteorit, guys. Sehingga jawabannya yang C. Soal nomor 34, kelompok planet Jovian. Dan Jovian ini adalah planet raksasa atau planet yang mirip dengan Jupiter. Nah, yang mana ini? Berada dalam bumi? Bukan. Dapat diamati tanpa alat bantu? Juga bukan, karena jauh ini ya. Yang betul adalah yang tersusun atas gas, guys. Nah, atau mirip dengan planet-planet Jupiter, ya, tersusun atas gas. Jadi ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan seterusnya. Soal nomor 35, negara-negara di bagian utara dan selatan memiliki panjang waktu siang dan malam yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh titik-titik, guys. Nah, jadi penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adanya kemiringan poros bumi terhadap bidang edarnya, guys. Sehingga bagian bumi yang terkena sinar matahari itu waktunya berbeda-beda, guys. Menyebabkan panjang siang dan malam juga berbeda-beda. Soal nomor 36, garis edar yang ditempuh bumi dalam perjalanan mengelilingi matahari disebut dengan orbit, guys. C. Soal nomor 37, tahun yang mengalami penambahan 1 hari dan bertujuh menyesuaikan penanggalan dan ditambahkan di bulan Februari disebut dengan tahun kabisat, guys. Mudah ya. Oke. Soal nomor 38, apabila bulan masuk ke dalam bayangan bumi sehingga membuatnya lenyap baik secara utuh maupun sebagian, maka akan terjadi gerhana bulan. Nah, kalau masuk ke bayangan bumi akan terjadi gerhana bulan. Berarti posisinya yaitu matahari, bumi, dan bulan. Bumi di antara matahari dan bulan, guys. Terjadi gerhana bulan. Nah, gerhana bulan ini berarti bulannya tidak tampak karena tertutup bayangan bumi. Soal nomor 39, kalender Hijriah umat Islam menggunakan sistem penanggalan berdasarkan pengamatan bulan, guys. Yang B. Untuk 39 jawabannya yang B. Nomor 40 yang terakhir ini, gerhana matahari dapat terjadi apabila, nah kalau gerhana matahari itu berarti bulan berada di antara matahari dan bumi, guys. Sehingga jawabannya yang A. Posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, guys. Baik sahabat IPA, itulah tadi pembahasan latihan soal untuk persiapan menghadapi asesmen sumatif akhir semester 2 untuk mata pelajaran IPA SMP kelas 7. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan tulis komentarmu pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap terus belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran IPA yang lainnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.